Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir bersama kami di ruangan yang berbahagia ini. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pengibasan untuk budaya positif, pemahaman budaya positif, sekaligus sebagai tugas aksi nyata dari Mem Susan atau Ibu Silvia Susana Buruh Penanggungan ini. Kiranya kegiatan ini nanti akan juga berdampak positif kepada kita semua. Harap kita simak sama-sama dan diharapkan juga nanti tanggapan-tanggapan positif dari Bapak Ibu. Kita berinteraksi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Barangkali sebagai pengantar cukup demikian. Kepada Ibu Susan silahkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Temanya pada hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, salam dan bahagia. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Salam. Loh, ini kurang semangat. Kalau saya bilang salam dan bahagia, Bapak Ibu bilang salam dan bahagia juga. Oke? Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih. Jadi kenapa harus salam dan bahagia? Nah, salam dan bahagia adalah bentuk doa yang dititipkan sang guru kepada muridnya. Dengan mengucapkan salam ini, sang guru mendoakan pada muridnya dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia. Nah, jadi bisalah untuk mulai hari ini ketika kita masuk kelas nanti kita bilang salam dan bahagia murid-muridku tercinta. Nah, gitu. Itu pembukaannya. Dan yang selanjutnya untuk hari ini saya akan mentransfer, ya. Saya akan membagikan kepada kita semua tentang budaya positif. Ada 6 hal, ada 6 sub-subnya. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon lawan, teori kontrol. Dan yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Dan yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, mungkin nama-namanya saja yang Bapak Ibu anggap ini hal yang baru. Tapi nanti setelah berjalannya nanti presentasi ini, mungkin Bapak Ibu rasa, oh ternyata yang ini, oh ternyata yang itu. Nah, ini nama-namanya saja mungkin yang agak asing terdengar gitu ya Pak, Bu. Nah, yang selanjutnya budaya positif. Budaya positif di sekolah itu ternyata membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem yang aman dan berpihak pada muridnya. Ini dia tentang budaya positif. Mungkin kita sering mendengar tentang budaya, ya apa itu budaya? Budaya itulah sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Yang positif itu bagaimana? Nah, itu dia tentang. Jadi dikaitkan di sini budaya positif di sekolah. Selanjutnya, inilah kita sudah masuk tentang yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Nah, kita mau perubahan paradigma. Nah, jadi di sini ada kegiatan kepalan tangan. Nah, coba di sini sudah duduk berpasang-pasangan kan Bapak Ibu? Iya, Bu. Oke. Sekarang, nah, coba kita mau praktekkan nih tentang teori kontrol, perubahan paradigma katanya. Coba Bapak Ibu yang sudah duduk berpasangan, misalnya saya mau yang sebelah sini yang mengepalkan tangan. Berarti Ibu Sri, Ibu Hage, Pak Bas, Pak Andi, Pak Sukris, mungkin Pak FS ya, dikepalkan tangannya. Nah, coba dikepalkan. Anggaplah di kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, yang sangat berharga di kepalan tangan kalian ini, Bapak Ibu ini ya. Jadi, yang temannya, yang pasangannya mencoba untuk membujuk atau cara-caranya bagaimana si temannya yang mengepalkan tangan ini mau nggak dia membuka sesuatu yang berharga dalam kepalan tangannya ini. Kira-kira gimana yang Bapak Ibu lakukan? Coba kita praktekkan. Ayo, coba Melija. Coba dulu di apa Pak Bastanta.
Mau nggak dia buka kepalan tangannya? Mau nggak dia kena rayuan atau bagaimana caranya? Saya bilang Mau? kalau nggak dibuka nanti nggak tanda tangan sih Oh, kakinya. berarti ancaman ya? Ada ancaman di situ. Coba, Ibu Sarpia sudah berhasil belum? Belum. Bapak buka aja ya. PKG-nya aman. Coba Pak Sukri sudah berhasil belum? Nggak mau. Pak Andi mau. Pak Andi mau membuka. Nggak mau. Kenapa? Nggak mau. Pak Basanta mau nggak membuka tangannya, Bapak Men? buka. Nanti berdaya sama bapak. Belum. Tetap sama bapak ya. Enggak saya ambil. Saya hanya ingin bapak buka aja. Bagaimana? Ada sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangannya itu. Namanya lawan masih lama. Terbuka. Jadi buka. Oke ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi ada yang mau membuka, ada yang tidak mau membuka. Tadi Pak Andi kenapa mau membuka kepalan tangannya? Ada. Kenapa? Ada ancaman. Apa rupanya yang dikatakan Bapak Yusuf tadi kepada Pak Andi? Nggak apa-apa lah, Bu. Ikhlas aja gitu. Ikhlas aja. Ikhlas. Nah, gitu dia ya. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu ya, sebenarnya kontrol ini ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kita sendiri yang mengontrol diri kita. Mau nggak kita membuka kepala tangan kita? Ya, walaupun seberapa besar pun tadi misalnya rayuan Memli jatuh kepada Pak Bastanta, ayolah Pak dibuka, mau makan bakso kita Pak gitu. Kalau Pak Bastanta nggak mau membuka, nggak akan dibukanya. Seperti tadi Pak Andi juga, mungkin tadi Bapak Kepala Sekolah tadi bilang, ayo biar aman nanti PKG-nya. Nah, itu Pak Andi mau menyerahkan sesuatu yang berharga tadi, dibukanya lah kepala tangannya. Nah, itu kontrol Pak Andi juga yang bekerja di situ ya Pak Andi. Udah aku serahkan aja lah, berarti kontrol Pak Andi juga. Jadi teori kontrol ini sebenarnya dari dalam diri kita sendirinya. Kita sendirilah yang mengontrol itu. Kita mau ngasih, kita mau buka, atau kita tetap mengempalkan. Yang selanjutnya, nah ini dia Bapak Ibu, miskonsepsi tentang kontrol. Nah, kita sering guru ini kan suka mengontrol murid, ya kan? Nah, kita suka mengontrol murid. Ternyata salah, miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid seperti yang tadi. Kau kerjakanlah PR-mu supaya gini-gini, kita yang mengontrol. Bukan dari dalam diri anak itu yang berniat untuk mengerjakan tugasnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kan sering sekali mengkritik murid, atau kita membuat murid itu merasa bersalah. Ya, kok kayak gini nak, janganlah kayak gitu. Itu kan nanti Mem merasa ini loh, nanti Mem dimarahi kepala sekolah kalau kamu begini. Nanti kalau kamu keluar Mem dimarahi bapak guru piket. Nah itu anak akan merasa dia merasa bersalah. Ternyata ketika anak merasa bersalah itu juga kita mengontrol mereka, tapi kontrolnya itu bukan datang dari diri mereka sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering juga terjadi ketika kita, ini bukan hanya bersama murid ya, ini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita kan misalnya lah, orang yang lebih tua daripada kita pun kadang suka memaksa kita yang lebih terkira muda lah gitu ya. Ini semualah ilusi ataupun miskonsepsi tentang kontrol. Ternyata kontrol itu harus datang dari diri kita sendiri. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, inilah tentang miskonsepsinya tadi ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami apa? Memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kan pandangan orang itu berbeda-beda, kita nggak bisa memaksakan pandangan setiap orang. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Dan selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini hanya tambahan-tambahannya saja. Dan yang selanjutnya kita masuk ke yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini
Makna kata disiplin ini ya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, selanjutnya, disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Nah, itu terkait dengan peraturan lah misalnya ya. Peraturan, kita kalau peraturan itu kan sebenarnya kita memaksakan kehendak gitu. Nah, dan yang selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, kita lihat Bapak Ibu, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pernah kita berpikir itu, apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini tadi misalnya peraturan tadi kan, misalnya peraturan tidak boleh datang terlambat misalnya lah. Nah, apa yang akan terjadi kalau saya terlambat? Nah, itu dia ternyata masih motivasi eksternal. Ya, mungkin kalau saya terlambat, saya bakal dimarahi bapak kepala sekolah. Misalnya kalau saya terlambat, saya akan misalnya bapak kepala sekolah nggak mau cakapi saya, misalnya gitu kan. Nah, itu masih motivasi eksternal, belum dari dalam diri saya sendiri. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini dia. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya terlambat tadi. Kalau misalnya saya nggak datang terlambat lah misalnya, apa kira-kira imbalannya ya? Oh, pasti aku nanti dipuji-puji bapak kepala sekolah. Nah, kita masih mengharapkan imbalan yang seperti itu. Berarti bukan dari dalam diri kita, masih eksternal. Nah, gitu. Tapi kalau nanti aku nggak terlambat, nanti pasti guru piket baik-baik di sama aku. Kita masih mengharapkan motivasi eksternal seperti itu. Kalau motivasi internal, untuk menghargai diri kita sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, ya. Kalau saya tidak datang terlambat, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu dia motivasi internal kita, tujuan disiplin positif. Maka dari dalam diri kita lah, ya, motivasi internal kita lah yang membuat kita itu nanti bisa menjalankan disiplin positif. Sama nanti kita akan memunculkan atau mengembangkan disiplin positif terhadap murid-murid kita. Di sini saya ambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, pastilah itu ya kan Bapak Ibu. Karena kalau dalam kemerdekaan itu tidak ada disiplin yang kuat, wah kacau. Ya, sama kalau kita mengajar itu merdeka belajar, kalau tidak ada disiplin yang kuat dari kita dan murid kita, itu pasti kacau gitu. Nah, di sini ada lingkaran di situ ya, ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Kita lihat bahwa peraturan kelas ini hanya mencakup sedikit ya. Peraturan itu kan hanya satu sisi gitu, tidak berdasar keyakinan. Nah, kita sendiri yang membuat. Misalnya dilarang merokok, dilarang ini, kita hanya melarang-larang murid tanpa kita ajak murid itu untuk berdiskusi. Kalau keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu guru yang wali kelas ini sudah membuat keyakinan kelas ya, membuat keyakinan kelas, kita diskusi dengan murid gitu. Bahwa di keyakinan kelas ini sebenarnya kita tidak boleh memakai kata tidak ya. Tidak boleh berjalan di koridor atau tidak boleh berlari-lari di koridor misalnya. Kita jangan memakai kata tidak. Kita harus bilang, kita harus buat itu keyakinannya, berjalanlah dengan santai atau berjalanlah dengan tidak terburu-buru. Nah, kita harus memakai kata-kata yang seperti itu. Tidak boleh datang terlambat. Kita jangan memakai kata tidak. Apa kita buat? Datanglah tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas ini dia sudah dicakupnya lah tentang peraturan tadi. Lalu lingkungan positif. Dalam lingkungan positif ini ada juga dia keyakinan kelas. Yang lebih besar lagi budaya positif. Dia sudah mencakup semuanya. Kalau kita sudah berbudaya positif, otomatis lingkungan kita, sekolah kita ini juga positif. Keyakinan kelas kita juga positif semua. Dan yang selanjutnya kita mau masuk ini yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan.
Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini. Contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendaраkan kendaraan roda 2? Untuk memaksimalkan usaha penyelamatan diri pribadi. Iya, berarti ada di situ tentang keselamatan, kan gitu kan Pak? Iya, benar. Dan yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Contohnya dulu pas zaman COVID lah, kita menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak. Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Ibu Salvia? Keselamatan tadi juga, kesehatan. Iya betul, untuk kesehatan ya kan, kita selamat, kita sehat. Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya betul, Memriza, mendisiplinkan diri sendiri. Nah itulah dia. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi harus dari dalam diri kita sendiri. Kita ambil saja yang seperti saya bilang tadi. Kira-kira saya nanti ke depannya menjadi seorang seperti apa? Orang yang seperti apa? Kalau saya menggunakan mengikuti 3M, kalau saya menggunakan helm, kalau saya dapat datang tepat waktu pada saat pelatihan. Jadi kita harus membangun motivasi itu dalam diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi, di kelas-kelas kita pasti sudah tertempel itu keyakinan kelas ya. Jadi untuk apa? Untuk membentuk budaya positif tadi. Ya, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nah, jadi saya mau tanya Ala dulu. Waktu Bapak Ibu menyusun keyakinan kelas, ini sudah berdiskusi belum dengan peserta didik ini? Sudah. Iya. Harus saling disepakati, kan bukan misalnya lah Pak FS nih, bukan Bapak sendiri kan yang menyusun keyakinan kelas itu? Iya, bukan. Harus kita dudukkan dulu bersama anak kita, supaya mereka memiliki keyakinan. Contohnya aja lah, keyakinan kita beragama kan harus dalam diri kita sendiri kan Bu. Nah, jadi kita nggak lagi ini peraturannya enggak. Jadi anak-anak pun dia berkeyakinan bahwa untuk menjalankan kesepakatan ataupun keyakinan kelas tersebut. Dan yang selanjutnya, nah sini ada di situ keyakinan hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang ya. Jadi keyakinan kelas kita ya Bapak Ibu, kita harus ada di situ untuk saling menghormati, saling produktif dan diterima dan dimiliki. Selanjutnya ini contoh-contoh kesepakatan kelas ya, saling menyayangi, ada semangat, ada dengan peduli. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada di sini menggunakan kata tidak, Bapak Ibu ya. Jadi kami guru dan murid saling menyayangi. Contoh saling menyayangi itu apa? Nanti bisa Bapak Ibu jabarkan. Ya, kami murid yang semangat belajar. Nah, semangat ini seperti apa? Nanti bisa Bapak Ibu berdiskusi dengan muridnya. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, peduli di sini Bapak Ibu. Jadi tidak ada menggunakan kata tidak. Di sini ada peraturan, beda peraturan dan beda keyakinan kelas. Misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya ini contoh Memriza ya di perpus ya. Nah, jadi apa? Keyakinan yang harus kita tuju itu, nilai kebajikannya apa? Kalau mengembalikan buku, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Misalnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini kan ada masih kata dilarang. Nah, kalau udah di keyakinan kelas apa kita buat? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Maka tidak ada lagi kata-kata dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Berarti kalau dilarang menggunakan narkoba, seperti yang tadi sudah saya tanya-tanyakan tadi ya, ada nilai kesehatan, ada keyakinan tentang kesehatan yang perlu kita yakini di dalam diri kita. Selanjutnya, ini tentang hukuman ataupun sanksi dan konsekuensi. Ya, beda kalau hukuman itu hanya satu arah. Contohnya gini, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada contoh-contoh tindakan guru, dia termasuk hukuman ataukah dia termasuk konsekuensi.
Nah, di sini kalau kita misalnya kan murid kita kasih penghargaan. Nah, ternyata kalaupun kita sering ngasih penghargaan, itu kita akan membuat dampak-dampak yang seperti ini. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin ya, kalau kita selalu ngasih penghargaan, anak-anak akan berpikir, supaya aku nanti dihargai, gini-gini gitu kan. Nah, jadi belum termasuk motivasi intrinsik tadi. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang meyakinkan harus terjadi, ya. Kan kita kadang suka menghukum anak-anak, karena kayak yang tadi kan mengelilingi lapangan lah atau apa sebagainya. Jadi kalau kita sering menghukum anak akan benci itu kedisiplinan, ya. Kalau dia konsekuensi, anak akan menghargai yang namanya disiplin. Nah, gitu. Inilah Bapak Ibu contoh perbedaan hukuman dan sanksi ataupun konsekuensi. Kita masuk yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita sebagai manusia Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama apa? Yang di tengah, bertahan hidup. Bertahan hidup, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, ada cinta kasih ataupun rasa memiliki dan dimiliki. Jadi siswa-siswi kita juga pasti memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Kalau mereka misalnya Bapak Ibu membuat kesalahan ataupun mereka suka mengganggu-ganggu temannya, ya mungkin 5 kebutuhan dasar mereka ini tidak terpenuhi, ya kan sering ada nih siswa kita yang suka kali buat masalah, ya. Nah, kita lihat kebutuhan dasarnya kira-kira apa yang tidak dimiliki mereka. Contohnya kan ada juga anak-anak yang suka caper lah, kita bilang cari perhatian. Mungkin kebutuhan dasar kayak dirasa memiliki dan dimiliki ini tidak ada Bapak Ibu ataupun kurang. Nah, itu dia. Kalaupun ada kita lihat anak-anak kita yang suka kesana kemari, tiap apa permisi gitu kan. Mungkin kebutuhan dasarnya di bagian kesenangan ini kurang terpenuhi. Jadi dia sukanya bebas, ya. Suka dia yang bebas itu. Berarti nilai kebebasannya kurang terpenuhi. Nah, saya rasa kalau yang 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terlalu apa ya Bapak Ibu, karena kita udah tahu lah ini ya, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan ini pasti kita punya dalam diri kita tentang kebutuhan dasar ini. Maka saya lanjutkan aja langsung ke 5 posisi kontrol dulu. Nah, posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang ini baru membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tingkat yang paling tinggi adalah dalam posisi manajer. Ya jujur saya bilang ya, kalau saya pribadi belum sepenuhnya dalam posisi manajer. Kita lihat dulu contoh-contohnya. Nah, misalnya di dalam penghukum ini Bapak Ibu, kita buat aja lah contohnya siswa kita terlambat. Kalau siswa kita terlambat, kalau kita dalam posisi penghukum, kita langsung menghukum. Udah, lari sana, keliling lapangan. Nah, itu menghukum. Aku masih terlambat aja, udah lari. Nah, itu menghukum Bapak Ibu. Itu membuat anak identitasnya gagal, kontrolnya dari luar. Besok nggak usah lagi aku terlambat lah, kena hukum, capek juga aku lari-lari keliling lapangan. Itu motivasi anak yang masih motivasi dari luar. Jadi mereka akan menghindari hukuman. Nah, kalaulah saya tanya kepada kita semua di sini, jika anak ada masalah di kelas atau adalah masalah anak kita, pasti kita pernah menghukum kan Bapak Ibu? Nah, kita pernah menghukum pasti. Nah, yang kedua ada teori kontrol yang tadi, ada membuat orang merasa bersalah. Nah, ini juga pernah saya lakukan. Ya pasti pernah kita lakukan. Kecewa kali ibu kamu buat, kecewa kali bapak kamu buat. Nah, itu anak akan merasa bersalah. Nanti kalau aku terlambat lagi, kecewa pula nanti memilih sama aku ya. Nanti kalau aku kerjakan PR pun kecewa pula bapak ibu sama aku ya. Nah, itu anak akan merasa bersalah. Tapi kalau anak itu merasa bersalah, dia masih identitasnya gagal, kontrolnya masih dari luar. Dan yang ketiga ada teman. Nah, mungkin kita di sini rata-rata sebagai teman lah sama murid kita ya. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Nah, gitu. Ayolah ikutlah OSN kata ibu Haka misalnya. Demi ibu loh.
Nah, teman kita jadikan diri kita sebagai teman anak. Nah, ini bisa saja ini identitasnya berhasil. Nah, tetapi anak-anak akan selalu bergantung pada kita. Mereka tidak mandiri. Nah, gitu. Kalau yang keempat, kita jadi tim pemantau. Misalnya anak saya terlambat. Kamu tahu kan apa peraturannya? Nah, kita langsung ke situ, kita langsung memantau anak-anak gitu kan. Berapa banyak yang harus kamu lakukan? Kamu kan tahu peraturannya kan? Nah, kita selalu berfokus pada peraturan itu tadi. Itu juga bisa berhasil, tapi itu tadi anak-anak mengharapkan imbalan ataupun ketergantungan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, posisi yang paling tertinggi dan kita memang diharapkan menuju posisi tersebut namanya adalah manajer. Nah, kalau kita melakukan manajer ini, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita menguatkan pribadinya, itu bisa nanti berhasil, ya, berhasil. Kalau saya mungkin belum sampai lah posisi manajer, mungkin dengan mengikuti program guru penggerak ini, saya berharap saya juga bisa nanti menjadi manajer untuk siswa-siswa. Dan saya harapkan juga nanti Bapak Ibu kita sama-sama lah untuk menjadi posisi manajer. Karena mungkin kita pasti seringnya itu di posisi teman, ya, posisi teman. Kita anggap anak itu teman kita seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita mulai dari sekarang kita harus menempatkan posisi kita ke dalam posisi manajer. Kalau ada anak melakukan kesalahan jangan langsung dihukum, ya. Kita harus tanya dulu, gitu dia. Nanti ada langkah-langkahnya. Itulah kalau kita posisi manajer, nanti anak-anak akan mendapatkan identitasnya yang berhasil dari kontrolnya dari dalam diri. Dan yang terakhir ini ada tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau murid itu ada kesalahan, nah kita akan menciptakan sebuah kondisi di mana murid ini sendiri nanti yang akan mendapat motivasi dari dalam untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi, ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita kan sering, kalau tadi kita di posisi penghukum kan, kita suruh anak-anak itu untuk menebus kesalahan mereka. Nah, kalau terlambat, kalau besar kesalahan, lari-larilah kamu di situ. Nah, gitu, larilah kamu. Jadi kalau restitusi ini bukan untuk menebus, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita harus menempatkan diri kita ke dalam posisi manajer tadi. Yang kedua, kita bisa memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau menghukum bukan jelas paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nanti kita bakalan tanya, kenapa terlambat nak? Nah, kita lihatlah ke dalam diri anak itu, ya. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada anak terlambat, tadi misalnya contohnya anak terlambat ataupun anak suka mencontek, anak suka mengganggu temannya, ya, itu masalah-masalah yang kita hadapi, kita bukan langsung menghukum, tapi kita posisikan diri kita menjadi posisi manajer dengan mengikuti ataupun dengan menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan kita katakan, ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya nak, kita bilang kayak gitu. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan nak, kenapa kamu datang terlambat. Nah, nanti kita jabar-jabarkan lagi lah. Dan yang terakhir kita tanyakan dia, menanyakan keyakinan. Kita tanya, nah, kalau kamu datang terlambat itu udah melanggar keyakinan kelas kita tidak? Kita tanya, ya. Jadi keyakinan apa nak yang telah kamu langgar? Misalnya dia bilang disiplin men, atau saling menghormati men, atau apa. Nanti kita bisa praktekkan ini terhadap masalah-masalah yang terjadi pada siswa kita.
Nah, ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sebenarnya tujuan kita untuk menstabilkan identitas itu? Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau misalnya kesalahannya lah terlambat ataupun mencontek lah, misalnya ketahuan misalnya gitu kan. Jadi anak-anak tadi kalau kita menstabilkan identitasnya, mereka itu bisa positif. Nah, ini dari perkataan-perkataan kita Bapak Ibu yang bisa kita katakan dalam penstabilan identitas tersebut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Siapa sih yang nggak pernah berbuat salah, ya kan? Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah kok berbuat salah. Nah, kita stabilkan dulu identitas anak ini. Yang awalnya dia merasa gagal karena melakukan kesalahan, tapi karena kita sudah stabilkan identitasnya dengan perkataan yang kayak gini, dia akan lebih positif terhadap dirinya. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya, ini ya. Kita membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Selanjutnya ini perkataan-perkataannya tadi ya, yang sudah saya bilang tadi. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan, kamu pasti punya alasan kenapa mencontek. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ya, kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dipercaya anak tersebut. Nah, ini dia. Apa nilai yang kita percaya di kelas, nak? Nah, pasti mereka akan menjawab. Misalnya nilai positif, Bu, nilai positif, Pak. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi segitiga restitusi tadi, berakhirlah pula saya untuk memaparkan presentasi saya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, Ibu Selvia. Terima kasih kepada Bu Susan yang sudah memaparkan tentang budaya positif ini. Di sini saya mau bertanya Bu tentang tadi ada Ibu jelaskan segitiga restitusi. Jadi pertanyaan saya, apakah langkah-langkah dalam restitusi ini boleh diacak? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Salvia. Ada lagi Bapak Ibu biar nanti saya sekalian jawab. Atau kalau tidak ada biar saya jawab dulu ya. Tadi terima kasih buat Ibu Sylvia atas tanggapan dan pertanyaannya mungkin ya. Di sini ada segitiga restitusi. Ya. Tadi Ibu bilang boleh nggak, misalnya gini ya Bu, boleh nggak saya memvalidasi dulu gitu ya? Memvalidasi dulu sebelum saya menstabilkan identitas. Nah gitu. Boleh nggak saya menanya nilai-nilai dulu sebelum saya memvalidasi tindakannya? Nah. Kalau dilihat dari bentuknya ini Bu, kita harus menstabilkan identitas dulu, jadi nggak boleh diacak. Kecuali tadi dia ada tanda panah yang seperti apa ya Bu, dua arah. Nah itu boleh, gitu. Jadi kalau misalnya ini tidak, kita harus stabilkan dulu. Ya, kita stabilkan dulu identitas anak yang salah tadi, baru kita validasi tindakannya yang salah. Terakhir kita tanyalah keyakinan, nilai-nilai yang seperti apa. Nah, nanti dari situ anak pun akan memunculkan sendiri, dia perbaikan tingkah lakunya yang salah tadi. Nah, ini kita tanya, soalnya terlambat tadi kan. Nanti anak akan muncul sendiri. Oh men, saya lain kali akan bangunnya lebih cepat supaya nggak terlambat. Nah, seperti itu. Jadi muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa kita bilang, oh kamu besok ya, aku terlambat lagi ya. Besok kalau terlambat gini, nah nggak gitu lagi. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kita validasikan tindakan yang salah, dan terakhir menaikkan keyakinan. Nah, saya rasa begitu Bu Sylvia. Bagaimana menurut Ibu? Oke, terima kasih Bu Sylvia. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ya, Ibu Maka? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Mem Susan sudah bercerita memaparkan tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi saya mungkin kurang jelas. Jadi apa beda hukuman dan konsekuensi bagi
seorang murid dalam melakukan kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Haka. Perbedaan hukuman ya. Kalau hukuman itu dia hanya satu arah, ya, contohnya satu arah, belum pernah kita sepakati gitu. Kalau dia konsekuensi, kita bilang dulu jika datang terlambat akan seperti ini gitu. Jika kamu mencontek akan seperti ini. Itu konsekuensi yang harus dijalani anak. Makanya juga tadi sudah saya di sini. Nah, kalau hukuman itu bisa saja langsung terjadi. Misalnya ada anak-anak ribut kayak gitu, kamu saya hukum, sana bersihkan kamar mandi, itu hukuman bukan konsekuensi. Nah konsekuensinya apa di sini? Nah kalau misalnya lah ada anak kita di kelas disenggol temannya lah papanya air minumnya dan tertumpahlah air minumnya itu. Nah jadi dia itu mendapatkan bukan hukuman, kita hukum. Nah, konsekuensinya kalau kamu tumpahkan air minum teman kamu, apa konsekuensinya? Jadi dia bukan dihukum dari dalam diri itu, dia nggak dihukum, dia hanya menjalankan konsekuensinya, sanksinya kalau dia melakukan hal yang seperti itu tadi. Kalau hukuman ya mungkin ke fisik, lebih ke fisik dan dia itu satu arah gitu Bu. Nah, push up lah, saya tidak lari lah bangun basket lah. Nah, tapi kalau misalnya pada jam olahraga nih, jam olahraga mereka tidak pakai baju olahraga. Nah itu misalnya kita contohkan Pak Andi. Misalnya Pak Andi kalau anak-anak itu tidak memakai baju olahraga pada saat jam pelajaran olahraga, itu bukan hukuman. Kalaupun Pak Andi menyuruh mereka misalnya push up 5 kali atau 10 kali, nah itu bukan hukuman. Itu bisa saja jadi konsekuensinya. Karena mereka sudah menyepakati pada awalnya. Nah, itulah kesepakatan yang dibikin Pak Andi lah misalnya. Jadi kalau anak tidak bawa baju olahraga, dia akan mendapatkan konsekuensi yang demikian. Jadi itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Bagaimana itu Haka? Oke, terima kasih buat Bu Haka. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Oke, Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan ini. Berarti di sini konsekuensi itu adalah merupakan sebelumnya. Jadi apa yang kita mupakati ketika itu dilanggar, maka dia punya konsekuensi, bukan lagi hukuman begitu, karena sudah dibicarakan timbal balik itu Bu ya. Berarti begitu pengertiannya. Terima kasih Bu. Ya Pak, terima kasih buat Bapak FS atas tanggapannya dan penguatannya ya Pak. Iya. Jadi itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi kita sudah menyepakati dulu. Kalau itu kita tidak buat kesepakatan, kita asal membuat hukuman itu namanya hukuman, ya. Itu Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Bastanta. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Coba ke slide yang ke-5 tahapan kepada 5 kebiasaan apa tadi itu ya, 5 kebiasaan terhadap 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia ini apa sih pengaruh negatifnya kepada siswa? Kan nggak semua manusia mendapat 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi seperti cinta kasih dalam memiliki dan rasa memiliki dan memiliki ya, kan nggak semua punya. Apa sih pengaruh negatifnya? Dan setelah itu apa pengaruh negatifnya kepada topik yang ibu bawa? Itu topiknya tadi temanya budidaya positif. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Basarta. Nah, jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Apa dampaknya kalau anak salah satunya aja lah yang tidak punya gitu kan Pak Bas. Nah, ini misalnya ada anak kurang memiliki rasa cinta kasih. Pasti kita lihat anak-anak kita Pak, Bu ya. Mereka itu suka cari perhatian lah, ya gitu dia.
kalau dia tidak memiliki rasa cinta kasih, kan banyak anak-anak kita ya caper dia sama kita, cari perhatian, berarti mungkin di rumah dia kurang memiliki rasa cinta kasih gitu. Nah, apa hubungannya dengan budaya positif kita? Nah, jadi kalau rasa cinta kasih ini kurang dimiliki oleh anak, itu tadi mereka akan suka cari-cari perhatian lah, seperti itu. Jadi kalaupun kita jadi kita harus tanyakan dulu budaya kebutuhan dasarnya itu. Nah, jadi kalau memang anak itu kurang terpenuhi kebutuhannya itu cinta kasih, mungkin kita sebagai guru bisalah bisalah memberikan mereka kasih sayang ataupun cinta kasih. Jadi kan nggak salah juga. Jadi supaya anak itu pun nanti tumbuh motivasinya sendiri dalam diri untuk menjalankan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, jadi mereka pun akan lebih mengasihi teman-temannya, ya. Mereka pun akan lebih mau bergaul dengan teman-teman. Itu kan budaya-budaya positif yang ada nanti di sekolah kita. Jadi lingkungan sekolah kita pun akan lebih positif dan lebih aman gitu. Nah, jadi kalau yang Bapak Basanta bilang tadi, itulah mungkin pengaruh negatifnya. Ada juga kadang ya di bertahan hidup ini, Pak. Contohnya dia tentang bertahan hidup ini, contohnya tentang makanan lah, ataupun sandang, ataupun pangan. Ini saya berbagi sedikit, mungkin di waktu kami pendidikan, katanya ada anak yang suka sekali merebut makanan kawannya, katanya kayak gitu. Nah, jadi ditanyakan gurunya, inilah ternyata dia itu di rumah pun gimana ya, jarang makan seperti itu, Pak. Kebutuhannya untuk bertahan hidup ini pun kurang terpenuhi di rumahnya. Makanya udah rusak kebutuhan dasarnya bertahan hidup sama kesenangan ini, dia suka menggaul kawannya. Nah, itu. Jadi kita harus dalami dulu si anak ini. Kita nggak boleh langsung memarahi. Jadi semuanya ini berhubungan. Nggak boleh memarahi, contohnya. Maksudnya nggak boleh langsung menghukum. Di dalam posisi kontrol guru. Nah, kita harus tanyakan dulu kenapa suka kali merebut makanan temannya. Nah, dengan kita melakukan tanya jawab, kita tahu kebutuhan dasarnya yang mana yang nggak terpenuhi gitu ya. Nah, jadi dengan melakukan itu, Pak, tujuannya kita kan menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi keenam tadi subbab yang telah saya jelaskan, saya paparkan, itu berhubungan untuk kita nanti bisa tujuan kita itu memiliki budaya positif di sekolah kita terlebih ya, maupun di kelas gitu Pak, kelas tentang. Bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak Basanta. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada pagi hari ini, berakhir pula lah presentasi saya tentang budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan untuk hadir dalam acara kali ini. Kalau ada perkataan maupun perbuatan yang salah, selama saya memaparkan, saya memohon maaf dan terima kasih. Salam dan bahagia.